Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar tentang soal cerita KPK dan FPB ya. KPK dan FPB nya sendiri kakak akan jelaskan dengan dua cara, yaitu cara tabel dan cara pemfaktoran. Pastikan adik-adik bisa kedua cara tersebut. Lalu untuk menjawab soal tersebut, adik-adik juga ada hal yang adik-adik perlu ketahui. Misalkan Januari itu sampai tanggal berapa, Februari sampai tanggal berapa, Maret sampai tanggal berapa ya. Nah, di sini kakak akan jelaskan dengan menggunakan kepalan tangan seperti ini ya. Jadi yang nongol seperti ini itu berarti sampai 31. Yang agak legok seperti ini berarti sampai tanggal 30 ya. Kecuali Februari itu bisa 28, bisa 29 ya. 29 kalau tahunnya habis dibagi 4. Misalkan tahun 2020 kan bisa dibagi 4, maka dia bulan Februari sampai tanggal 29. Nah, cara mengingatnya kita mulai dari sini, Januari ya, dari bulan 1 Januari berarti sampai tanggal 31. Habis Januari, Februari. Nah, Februari ini legok ya. Legok ini berarti dia sampai tanggal 28 ya. 28 atau 29 kalau tahunnya habis dibagi 4. Habis itu naik lagi Januari, Februari, Maret. Nah, Maret sampai tanggal 31 berarti ya. Setiap ketemu ini sampai tanggal 31. Jadi tinggal urutin aja, Januari, Februari, Maret, April. April sampai 30. Habis April, Mei sampai tanggal 31. Jadi setiap ketemu ini 31, setiap ketemu yang legok sampai tanggal 30. Kita urutin Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Sampai Juli nih, Juli ini berarti 31. Nah, sampai di Juli lengkapin satu yang legoknya dilewatin ya. Habis Juli yang legoknya dilewatin, dia langsung Juli, Agustus berarti Agustus 31. Agustus baru balik lagi Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi yang dilengkapin cuma dari Juli ke Agustus, yang nggak lewatin legoknya ya. Kakak ulang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus lengkapin. Ini yang legok dilengkapin Agustus sampai tanggal 31. Agustus, September, Oktober, November, Desember, seperti itu. Oke, dan di akhir video ini juga ada latihan untuk adik-adik kerjakan, dan di kolom komentar ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di depan kita sudah ada dua contoh soal ya. Nah, sekarang tinggal kita membedakan mana yang pakai FPB dan mana yang pakai KPK. Oke, kita tinjau satu persatu ya. Kita lihat yang nomor 1. Ini memiliki 6 buah jeruk dan 30 buah apel. Buah tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, kalau ada kata dibagikan, berarti ini dibagikan dengan jumlah yang sama ya ke teman-temannya. Ini 60 jeruk dibagiin ke teman-temannya dengan jumlah yang sama ya. Teman-temannya mendapat berapa banyak masing-masing. 36 buah apel juga dibagikan kepada teman-temannya dengan jumlah yang sama. Teman-temannya dapatnya jumlah apelnya sama. Nah, kalau ada kata dibagikan seperti ini, kita menggunakan FPB ya. FPB, karena FPB sendiri kepanjangannya kan faktor persekutuan terbesar. Faktor itu pembagi ya. Jadi ada kata dibagikan, nah berarti menggunakan FPB. Nah, sekarang di sini di video ini akan kakak jelasin cara mencari FPB ya. Cara mencari FPB dan KPK dengan dua cara ya untuk menjawab soal ini. Nah, yang pertama kakak gunakan metode tabel ya.
metode tabel. Metode tabel ini seperti ini. Jadi kita tulis 36 ya, 36 sama 60. Kita tulis di tabel seperti ini. Lalu cara penyelesaiannya, kita tinggal lihat nih, 36 sama 60 sama-sama bisa dibagi berapa. Nah, pembaginya itu bilangan prima ya. Bilangan prima ini 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini bilangan prima. Jadi dibaginya dengan bilangan prima. Kita mulai dari yang paling kecil dibagi 2. 36 bisa bagi 2 gak? 60 bisa dibagi 2 tidak? Kalau bisa kita tulis di sini ya, dibagi 2. 36 dibagi 2 18. 60 dibagi 2 30. Kemudian kita buat lagi, apakah masing-masing masih bisa dibagi 2? Masih bisa ya, dibagi 2. 18 bagi 2 9. 30 bagi 2 15. Nah, kemudian ini sudah tidak bisa dibagi 2 lagi ya. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita langsung beralih ke yang berikutnya. Dibagi 3. 9 bisa bagi 3, bisa ya. 9 bagi 3 3. 15 bagi 3 5 ya, seperti itu. Kemudian kita bagi lagi nih, bagi dengan 3 lagi ya, karena 3 masih bisa dibagi 3 ya. 3 bagi 3 1. 5 bisa ke bagi 3, kalau nggak bisa kita tandain strip seperti ini ya. Terus nah yang sebelah sini sampai 1 udah stop nih ya, tinggal kita lanjutin yang ini. Yang ini kan masih 5 masih bisa dibagi 5 ini ya, bilangan prima ini dibagi 5. 1 dibagi 5 kan nggak bisa lagi pula, ini udah sampai 1, kita stop sampai di 1. Pokoknya semuanya pembagian hasil yang di sini dan di sini kita stop sampai di 1. Nah, ini 5 dibagi 5 1. Nah, ini kan sudah 1 nih, stop sampai di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan FPB dan KPK-nya ya? Caranya mudah. Kalau FPB itu yang dua-duanya ada angka. Di sini ada angka ya, berarti kita ambil yang ini 2. Terus ini ada angka, sini ada angka, sini ada angka, berarti kita ambil lagi 2. Nah, ini dikali ya. Ini ada angka, ini ada angka, berarti 3 ini kita ambil kali 3. Yang ini di sini tidak ada angka, di sini ada. Nah, tidak diambil ini ya. Harus dua-duanya ada angka terisi ya. Di sini tidak ada, di sini ada, berarti ini juga tidak diambil. Nah, seperti itu menentukan FPB-nya. Jadi ini FPB-nya 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 3 12. Jadi FPB-nya 12. Kak, kalau saya pengen menentukan KPK-nya gimana? Nah, untuk soal ini kan kita pakai FPB ya, karena ada kata dibagikan. Tapi kalau kamu mau tahu cara cari KPK-nya gimana? KPK tinggal kali aja semuanya. Kalau KPK ya, kali aja semuanya yang di sini. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, tinggal dihitung nih. 2 kali 2 4 ya. Kali 9 kali 5. 4 kali 5 kan 20. 20 kali 9 180. Nah, ini KPK-nya ya. Tapi kita nggak pakai ya, kita pakai untuk nomor 1 ini untuk nomor 1 ya. Itu FPB-nya 12. Nah, berarti berapa banyak bungkusan yang dapat dibuat inem? Nah, untuk yang jawaban A berarti 12 bungkusan. Ya, ada 12 bungkusan yang dibuat inem. Nah, masing-masing bungkusan isinya berapa banyak jeruk dan berapa banyak apel. Nah, ini yang B nih. Cara carinya gimana? Mudah sekali. Jeruk berapa nih? Jeruk masing-masing bungkusan dapat berapa? Caranya ya tinggal banyaknya jeruk dibagi banyaknya bungkusan. Ada 12 bungkusan. Jadi setiap bungkus dapat 5 jeruk. Ya, seperti itu. Terus yang apel juga caranya sama ya. Ada 36 apel dibagi 12 bungkusan. Dapatlah setiap bungkus itu 3
apel. Jadi masing-masing temannya ini dapat 5 apel dan 5 jeruk dan 3 apel ya, masing-masing temannya dapat seperti itu. Oke, ini yang nomor 1. Nah ini kan kakak bilang, kakak jelasin dengan 2 cara nih ya. Ini cara mencari FPB dan KPK dengan menggunakan tabel. Nah kita juga bisa cari FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor ya. Caranya gimana dengan menggunakan pohon faktor? Nah ini kakak hapus dulu yang menggunakan tabel ya. Dengan pohon faktor. Oke, ini ya. Terus cara yang berikutnya dengan pohon faktor, yaitu 60 sama kita buat bagi dengan bilangan prima, bagi 2. 60 bagi 2 ini 30, bagi 2 lagi 15, bagi 3 5 ya, karena nggak bisa dibagi 2 lagi ya, jadi kita bagi 3 5. Nah kalau udah sampai di sini stop. Kenapa? 5 ini bilangan prima ya, jadi udah kalau sampai bilangan prima kita stop. Terus yang 36 juga sama, 36 bagi 2 18, dibagi 2 9. Ini dibaginya harus dengan bilangan prima ya. Terus bagi 2 lagi nggak bisa ya. Habis itu selanjutnya bagi 3, bagi 3 3. Nah 3 kan bilangan prima, udah stop sampai di situ. Nah berarti 60 kita bisa tulis 2 nya ada berapa nih? Ada 2 ya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah yang 36 itu berarti 2 nya ada 2 pangkat 2 kali 3 nya juga ada 2 nih, berarti 3 pangkat 2. Nah FPB ini ya, FPB ini dia yang sama aja yang diambil ya, syaratnya yang sama. FPB ini kalau menggunakan pohon faktor kita syaratnya yang pertama sama, lalu yang kedua pangkat kecil ya, sama dan pangkatnya kecil. Jadi kita tinggal lihat nih, yang sama di sini 2, di sini ada 2 gak? Ada. Nah kita ambil pangkatnya kecil. Nah kalau ini sama-sama pangkat 2 ya sudah, kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3. Di sini ada 3 gak? Ada ya, 3 pangkat 2. Ambil yang paling kecil. Ini kan 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2. Ambil pangkat yang paling kecil. Jadi 3 ya. Ini 5. Di sini nggak ada 5 ya, berarti 5 tidak kita ambil. Nah syaratnya harus sama dan pangkat kecil. Habis itu tinggal kita hitung nih, 2 pangkat 2 itu kan berarti 2 kali 2, 2 kali 2 4, kali 3 12, berarti FPB nya 12, seperti itu ya. Nah bagaimana kalau seandainya yang dicari KPK nya? Ini kan 12 ya, untuk soal nomor 1 jawabannya ini yang A 12, habis itu yang B nya caranya sama lagi ya, seperti ini. 60 bagi 12 karena FPB nya 12 dapat 5 jeruk, sama 36 bagi 12 dapat 3 jeruk masing-masing bungkusan. Nah ini cara yang bedanya, ini hanya untuk menentukan FPB nya saja ya. Nah sekarang kalau mau cari KPK nya gimana? KPK dari 60 dan 36. 60 dan 36 yaitu kalau KPK ini, KPK semuanya diambil ya, jadi KPK ini serata ya, semuanya diambil. KPK semua diambil, semua. Terus kalau ada yang sama, kalau sama ambil yang besar ya. Jadi seperti itu, KPK semuanya diambil, kalau ada yang sama ambil yang besar. Berarti KPK tinggal kita lihat nih, 2 pangkat 2 kita ambil 3, nah yang diambil 3 pangkat 2, terus kali 5
5 diambil gak? Diambil ya, walaupun nggak ada di sini karena KPK semuanya diambil 5. Nah ini 3 pangkat 2 diambil yang paling besar ya, 3 pangkat 2 di sini kan 3 pangkat 1. Tinggal kita hitung 2 kuadrat 4 kali 9 kali 5 180. Nah seperti itu. Ini cara mencari FPB dan KPK dengan 2 cara ya. Tapi untuk soal yang nomor 1 ini tadi kita menggunakan FPB nya ya, jadi FPB nya kita kan sudah dapat FPB nya 12. Nah itu jawaban yang A, dan yang B nya seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas soal yang nomor 2. Nah kira-kira soal nomor 2 FPB atau KPK. Kalau kita lihat tadi kan nomor 1 udah FPB, nomor 2 nya pasti KPK ya. Tapi bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya? Di sini kita baca ya, Villa menyimpan setiap 8 hari dan Farah setiap 14 hari. Mereka menabung bersama 15 Juli 2020. Nah, pada tanggal berapa mereka menabung bersama untuk yang kedua kalinya? Nah, berarti yang perlu kita perhatikan di sini ada kata bersama untuk yang akan datang. Nah, ada kata bersama untuk yang akan datang ya, untuk kedua kalinya kan, berarti pertemuan yang akan datang nih, ada kata bersama dan yang akan datang. Nah ini berarti menggunakan KPK seperti itu. Nah bagaimana cara mencarinya ya, seperti tadi kita bisa menggunakan tabel dan bisa menggunakan pohon faktor ya. Pertama kita menggunakan tabel dulu ya, tabel ya, seperti ini 8, ini 14. 8 kalau dibagi 2 4, 14 dibagi 2 7 ya. Terus kemudian 8 dibagi 2 sudah ya, ini 4 sama 7 ya. 4 sama 7, 4 masih bisa dibagi 2 ya, kita tulis lagi 4 bagi 2 2, 7 nggak bisa dibagi 2, kita strip di sini aja ya. Terus masih bisa dibagi 2 lagi nih ya. Jadi ini kita selesaiin dulu yang dari bilangan prima terkecilnya dulu ya, 2, 3, 5, 7 biar urut. Masih bisa dibagi 2 lagi, ini bagi 2 1, 7 bagi 2 masih nggak bisa ya. Habis itu ke 3, ini udah sampai 1 kan, stop. 7 nggak bisa bagi 3, berarti langsung ke 5. 7 juga nggak bisa dibagi 5, berarti langsung ke 7. Nah di sini tuh 7 ya. 7 bagi 7 1 ya, seperti itu. Ini 1 bagi 7 nggak bisa strip. Nah berarti sampai di sini kita berhenti nih, karena sini udah 1, sini sudah 1. Kemudian kita tinggal cari KPK. Nah kalau KPK semuanya tinggal kita kali ya, 2 pangkat 3 ada 1, 2, 3 ya, terus kali 7. Kalau FPB gimana? FPB itu ini tinggal yang ada di 2 tempat ini ada angka, ini nggak ada, 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 yang dua-duanya ada, ini sama ini, berarti FPB nya yang ini aja 2 ya, seperti itu. Nah tapi yang kita gunakan di sini adalah yang nomor 2 adalah KPK. 2 pangkat 3 itu 8 kali 5 6. Nah pertanyaan dia, ini Villa menyimpan setiap 8 hari dan Farah setiap 14 hari. Mereka menabung bersama 15 Juli 2020. Nah, tanggal berapa mereka bersama-sama lagi? Nah, kita tinggal buat 15 Juli. Yang 15 Juli 2020 itu kalau kita tambah, ini kan 56 hari lagi kan, kalau kita tambah dengan 16 hari ini kan jatuhnya di 31 ya, jatuhnya di 31 Juli. Kalau kita tambah dengan 16 hari ini, 16 hari ini jadi 31 Juli ya.
Padahal mereka bertemu lagi bersama-sama 56 hari lagi ya. Berarti kita tinggal buat seperti ini caranya ya. 56 ini kita bagi-bagi nih. 56 pertama dikurang, jangan dikurang ya. 56 ini kita bisa tulis 16 ditambah, nah seperti itu ya. Kemudian ini tambah berapa lagi nih, bulan berikutnya habis Juli kan Agustus. Agustus itu sampai 31 Agustus. Berarti ini kalau kita tambah 31 Agustus, 31 hari, berarti ini masih 16 tambah 31. Ini kan masih belum 56 ya, masih 47 ya, 47. Berarti butuh berapa hari lagi nih untuk nyampai 56 ya. Untuk sampai 56 tinggal kita tulis saja 56, coba kita kurang dengan 31 sama 16. 31 tambah 16 ini kan 47. Kita kurang, oh 9 hari ya, 9 hari berarti kurang 9 hari. Nah berarti ini habis Agustus kurang 9 hari lagi nih, tambah 9 hari, berarti jatuh di 9 September 2020 seperti itu ya. Jadi kita tinggal bagi-bagi aja dia ya. 56 itu ini kita genapin sampai Juli akhir, ternyata masih baru ditambah 16, padahal ini kan 56 hari kemudian. Nah berarti tinggal kalau kita tambah 31 lagi masih belum sampai 56, berarti masih di bulan berikutnya, yaitu 9 hari lagi, jatuh di 9 September seperti ini. Oke, berarti untuk jawaban nomor 2 itu mereka bertemu lagi di 9 September ya, 9 September 2020. Oke, kalau adik-adik sudah paham video ini, sudah paham soal ini, di akhir video ada latihan, silahkan adik-adik kerjakan dan adik-adik nanti hasilnya bisa cocokin di kolom komentar, ada kunci jawabannya. Oke, sampai jumpa di video kakak berikutnya. Dadah.